Hai teman-teman, kali ini aku akan menceritakan kasus pembunuhan sekaligus mutilasi yang dilakukan oleh seorang oknum TNI. Yang lebih sadisnya lagi, korbannya seorang kasir Indomaret. Bagaimana sih kronologinya? Kasus kali ini terjadi di penginapan Sahabat Mulia yang terletak di Jalan Hinduli, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Berawal dari kecurigaan seorang pengurus penginapan yang bernama Nurdin. Saat itu Nurdin sedang membersihkan lantai penginapan sekitar siang hari. Dia mencium bau busuk dari kamar nomor 6. Nurdin yang merasa curiga mencoba mengetuk pintu kamar itu, tetapi tidak ada respon sama sekali dari penghuni kamar, membuat dia melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, Nurdin kembali membersihkan lantai penginapan. Dia pun kembali mencium bau yang sama persis di hari kemarin dan di kamar yang sama. Tetapi baunya semakin busuk, membuat Nurdin tidak berani mengetok atau membuka pintu kamar itu. Ia pun segera melaporkan kejadian itu ke Kapolsek Sungai Lilin. Setelah pihak polisi datang, barulah kamar itu dibuka. Ternyata ditemukan jasad seorang wanita di atas ranjang dengan kondisi tubuh yang membengkak dengan tangan yang terpotong. Saat dilakukan pengecekan di buku tamu, ternyata identitas pemesan kamar bernama Doni yang tanpa dilengkapi KTP yang beralamat di Karangagung. Siapakah sebenarnya pemesan kamar dan jasad wanita itu? Vera Oktaria, seorang gadis cantik yang berusia 21 tahun. Vera merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Ibunya bernama Suhartini. Saat ini, Vera berkuliah di jurusan keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kota Bengkulu. Vera tinggal bersama ibunya di Jalan Tangga Tangkat, Lorong Indah, Karya Pelaju, Kota Palembang. Di mata keluarga, Vera dikenal sebagai anak yang baik dan juga pendiam. Begitu juga di mata teman-temannya. Vera dikenal sebagai teman yang baik dan juga pendiam. Vera memiliki sahabat yang Vera kenal sejak kecil dulu yang bernama Imelda. Hubungan mereka sangatlah akrab seperti sahabat pada umumnya. Tempat menceritakan kisah senang maupun yang sedih. Tak hanya memiliki seorang sahabat yang baik, Vera juga memiliki seorang kekasih yang bernama Dery Pramana, anak dari Samsuri dan Dinda, yang Vera kenal sejak Vera duduk di bangku SMP. Pihak keluarga masing-masing sudah saling mengenal dan merestui hubungan mereka. Namun, hubungan yang dijalani Vera dan Dery yang terlihat baik di dalam keluarga masing-masing ternyata berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya karena Dery memiliki sikap posesif. Vera pernah bercerita dengan sahabatnya bahwa Vera pernah mendapatkan kekerasan dari Dery, yaitu dengan cara dicekik. Tak hanya perlakuan itu saja, Vera juga pernah diancam dengan Dery yang mengatakan lebih baik Vera mati di tangannya daripada melihat Vera dengan laki-laki lain. Tetapi hubungan yang dijalani Vera dan Dery terus berlanjut sampai mereka tamat sekolah. Selesai tamat sekolah, Dery berhasil lulus sebagai TNI. Saat itu, Dery masih dalam masa pendidikan latihan tempur. Sedangkan Vera yang menunggu mulainya perkuliahan, ia bekerja sebagai kasir Indomaret yang tak jauh dari rumahnya. Ketika saat itu,
Vera merasa kecemasan dan ketakutan. Vera mendapatkan kabar bahwa Derry kabur dari tempat pendidikannya. Hal itu Vera sampaikan ke sahabatnya bahwa dia takut jika bertemu dengan Derry dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Derry. Lantaran Derry yang lari dari pendidikan dan latihan tempur dikarenakan Derry berpikir bahwa Vera mempunyai kekasih lain. Akhirnya, Derry berhasil bertemu dengan Vera yang saat itu hendak pulang dari pekerjaan. Derry mengajak Vera untuk ikut bersamanya ke rumah tantenya yang ada di Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah sampai di Sungai Lilin, Derry berpura-pura lupa di mana tantenya tinggal dan mengajak Vera menginap di penginapan yang ada di Sungai Lilin, yaitu penginapan Sahabat Mulia. Ternyata Derry sudah memesan kamar penginapan terlebih dahulu yang tidak diketahui oleh Vera. Mereka menginap di penginapan itu dengan satu kamar yang sama. Di dalam kamar terjadi pertengkaran lantaran Derry yang merokok, membuat Vera marah kepadanya, dan Derry pun meminta maaf. Setelah kejadian itu, Derry meminjam handphone milik Vera. Biasanya, handphone Vera mempunyai kode tanggal jadian mereka. Tetapi saat Derry mencoba membuka handphone dengan kode itu, tetapi kodenya salah, membuat dugaan Derry semakin benar bahwa Vera berselingkuh. Derry pun merasa kesal dengan Vera. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Vera mengatakan kapan Derry menikahinya. Derry pun mengatakan bahwa dia masih dalam pendidikan. Vera berpura-pura mengatakan bahwa dia sedang hamil 2 bulan. Derry yang mendengarkan perkataan berpikir bahwa dia sudah 5 bulan tidak bertemu Vera. Tanpa berpikir panjang, Derry menjambak rambut Vera dan membenturkan kepala Vera ke dinding sebanyak 3 kali. Tak hanya perlakuan itu saja, Derry juga menutup muka Vera dengan bantal dan mencekik leher Vera sekitar 5 menit. Akhirnya, Vera meninggal dunia. Setelah Vera meninggal, jasad Vera pun dimutilasi di bagian tangan dengan cara digergaji. Tetapi gergaji itu patah. Derry sempat membeli gergaji, tetapi gergaji itu patah kembali. Derry pun menghubungi temannya dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh kekasihnya. Lalu temannya memberikan saran agar jasad Vera dibakar saja atau dimasukkan ke dalam koper. Derry pun sempat pergi ke pasar untuk membeli koper. Tetapi sesampai di penginapan, dia tidak tega memasukkan jasad Vera ke dalam koper. Derry yang tidak tega memperlakukan jasad Vera seperti saran temannya, dia hanya membaringkan jasad Vera di tempat tidur. Derry pun segera pergi dari penginapan itu untuk menghilangkan jejaknya. Akhirnya pihak keluarga melaporkan ke Kapolsek bahwa Vera telah menghilang setelah pulang dari tempat ia kerja. Awalnya, pihak keluarga mencurigai Derry, apalagi di waktu bersamaan Derry dicari oleh komandannya bahwa Derry telah melarikan diri dari masa pendidikan dan latihan tempur. Ternyata Derry melarikan diri ke Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Kumerling Ulu. Di sana, Derry mengatakan kepada tetangga bahwa dia berprofesi sebagai kuli bangunan. Kabar berita menghilangnya Derry ternyata tersebar luas. Ternyata ada masyarakat yang menyampaikan ke Kapolsek bahwa ada seorang pemuda yang mirip di foto itu tinggal beberapa hari di desanya dan sekarang ia sudah pergi. Pencarian Derry pun terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Waktu pencarian Derry pun cukup lama, sekitar 1 bulan. Akhirnya Derry berhasil ditangkap dari tempat persembunyiannya di Padepokan Monghyang, Serang, Banten. Derry yang berada di hadapan majelis hakim menceritakan kronologi sebenarnya
Dery yang selaku terdakwa mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun, Dery sempat meminta keringanan hukuman karena perbuatan yang dilakukan didasarkan dengan rasa khilaf. Demikian kasus kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.